warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semangatnya. Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa ada serangan pelajar? Selain pelajar? Tepuk semangat. Dan baru ada semangatnya kan yang luar biasa. Hari ini Ibu mau menyampaikan materi tentang konsep tari kreasi sesuai dengan jenis dan fungsinya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengidentifikasi tari kreasi sesuai dengan jenis dan fungsi. Kemudian yang kedua yaitu mempresentasikan dan memperagakan tari kreasi sesuai dengan jenis dan fungsinya. Ibu mau bertanya dulu, apakah ketika kita melakukan gerak dalam aktivitas sehari-hari harus sesuai dengan jenis dan fungsinya? Saya iya. Siapa? Hadir, boleh? Ketika kita melakukan gerakan berjalan yang bergerak ialah kaki. Fungsinya untuk melangkahkan kaki untuk sampai ke tempat tujuan. Oh, benar. Contohnya gerakan berjalan. Nah, ini yang ibu lakukan, gerakan berjalan. Yang bergerak itu kaki. Tujuannya untuk melangkah menuju ke tempat tujuan. Ada yang lain? Ada. Ya, Siva, silakan. Jika kita melakukan pembuatan makanan bergerak dalam kamar, fungsinya untuk memasukkan makanan ke dalam perut. Iya, contoh yang lain itu aktivitas kita ketika makan. Kalau makan pasti kita menggunakan tangan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang bergerak pakai mulut, tangan. Ya, mana ada fungsinya. Sama halnya dengan tari. Tari juga ada jenis dan fungsinya, tidak sembarangan. Ya. Apa saja jenis dan fungsinya? Nanti kita lihat sama-sama. Sebelum kita lihat fungsi dan jenisnya, pengertian tari kreasi. Siapa yang bisa? Coba, Stella. Menurut Stella. Tari kreasi adalah suatu aktivitas ungkapan perasaan dan imajinasi serta kreativitas yang dituangkan melalui gerak dan diiringi oleh musik. Iya, benar apa yang dikatakan Stella? Yang lain ada tidak? Iya, Rafa, silakan. Tari kreasi adalah hasil karya seseorang yang berdasarkan gerak-gerak tari tradisional yang sudah ada, kemudian dikreasikan atau dimodifikasi menjadi gerak baru yang dituangkan melalui gerak dan diiringi oleh musik. Iya, benar juga apa yang dikatakan oleh Rafa. Tari kreasi atau kadang disebut juga tari kreasi Nusantara adalah jenis tarian baru yang koreografinya masih berpijak pada tarian tradisional Nusantara atau tarian yang sudah ada seperti yang dikatakan oleh Rafa. Dan tari kreasi juga merupakan perkembangan dari kesenian tradisional, kesenian rakyat, kesenian klasik yang diberi sentuhan modern seperti apa yang dikatakan oleh Stella. Baru kita masuk ke jenis penyajian tari. Yang pertama ada tari tunggal, yaitu tari yang dilakukan oleh satu orang penari. Contohnya tari jaipong dari Jawa Barat. Ini gambarnya hanya satu orang yang menari. Kemudian yang kedua itu tari berpasangan, yaitu jenis tari yang dilakukan oleh dua orang penari, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan ataupun laki-laki dengan perempuan. Contoh
contohnya gambarnya. Kemudian yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Contohnya tari ampang-ampang pisang dari Kalimantan Selatan. Ini contoh gambarnya. Kemudian yang ketiga, fungsinya sebagai hiburan atau pertunjukan. Contohnya tari Zapin Melayu. Kemudian yang terakhir sebagai upacara adat. Contohnya tari kecak dari Bali. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian amati terlebih dahulu video kelompok masing-masing. Yang pertama kelompok Wonderland.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonder land. Apakah sudah jelas? Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tari selamat datang ingin menampilkan hasil diskusi kami. Kami ucapkan
mengapa kalian memilih tari selamat datang? Karena tari selamat datang merupakan ciri khas tari tradisional tempat lahir kami, dan kami ingin melestarikan budaya daerah Kabupaten Pelawak. Sekian dari hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menampilkan tari lancang ini. Selamat menyaksikan. Tari lancang kuning termasuk tari berkelompok. Fungsi tari lancang kuning sebagai hiburan. Perkenalkan, saya Fauziah dari kelompok tari selamat datang ingin bertanya, mengapa kalian memilih tari lancang kuning? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cak Sinaya. Karena tari lancang kuning mudah dihafal dan diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi awal yang telah Ibu jelaskan terkait tari kreasi, kemudian jenis dan fungsinya. Jenis penyajian tarinya ada berapa tadi? Ada berapa jenisnya? Ada tiga. Yang
belajar bersama Bu Penny tentang tari kreasi sesuai dengan jenis dan fungsinya. Apakah sangat menyenangkan atau tidak suka? Apa ilmu yang kalian dapatkan? Kalian tuliskan alasannya, perasaan kalian belajar hari ini. Kedepannya dari Adil. Senang karena banyak yang tahu fungsi dan jenis tari. Tidak senang karena lupa gerakan tarinya. Ya, nggak apa-apa. Yang namanya belajar juga harus ada rupanya supaya bisa belajar lebih maksimal lagi, Adil. Kenapa? Untuk minggu depan, ya, tugasnya itu kalian cari di internet atau YouTube contoh tari tunggal minimal 5 dan contoh tari berpasangan juga 5. Ya. Tangan ke atas,